kita. Sebelumnya nama saya Ivan Maulana. Saya Nela Ramadhani. Saya Nelia Agustin. Saya Silendra. Saya Krisna Arjuna Permana. Nah, berdirinya kita di sini untuk menyelesaikan tugas PLK 2025, di mana kita akan membuat video atau memperkenalkan situs yang ada di Taman Sari itu. Baik, untuk penjelasannya silakan ditunggu. Jadi Taman Sari ini adalah sebuah tempat rekreasi dulunya, tempat peninggalan Sultan Hamengkubuwono pertama atau Kesultanan Yogyakarta yang dibangun tahun 1758 Masehi oleh Sultan pertama, dibantu oleh arsitek yang berasal dari Portugis, yaitu Demang Tekis. Maka kompleks Taman Sari ini memang memiliki desain atau mengadopsi bangunan Eropa. Desain-desain bangunannya itu menyerupai benteng-benteng pertahanan. Namun Taman Sari ini fungsi utamanya adalah tempat rekreasinya keluarga raja yang dipakai di era Sultan pertama hingga era Sri Sultan kedua. Tersembunyi di balik kolam dan lorong-lorong taman, terdapat sebuah ruang sunyi, kamar tidur Sultan. Tempat ini bukan sekadar ruang untuk beristirahat. Ia adalah pusat kendali sunyi, di mana keputusan penting kerajaan kadang lahir dalam diam malam. Bangunan kamar raja di Taman Sari memang tidak semegah Istana Barat, tapi justru itulah cirinya. Sederhana, tertutup, dan bersahaja. Jendela ini kecil, agar dunia luar tak bisa mudah masuk ke dalam keheningan raja. Tak jauh dari tempat tidur, terdapat meja rendah dan pelita kecil, penerang malam dan penjaga renungan. Tempat ini juga menjadi ruang pribadi yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang tertentu. Kadang sang permaisuri, kadang selir terpilih, kadang pula hanya sang sultan sendiri, menyepi, merenung, memikirkan kerajaan, atau sekedar menyerahkan diri pada tidur panjang yang damai. Gedung Madaran merupakan bagian dapur kerajaan yang digunakan untuk menyiapkan hidangan bagi keluarga sultan. Bangunannya sederhana namun kokoh, dengan dinding tebal dan lubang ventilasi kecil sebagai sirkulasi asap. Ruang ini dulunya selalu ramai oleh aktivitas para juru masak istana. Tempat aroma rempah-rempah dan asap kayu berpadu menghadirkan sajian untuk sang raja dan para bangsawan. Sumur yang terletak di belakang Gedung Madaran dulunya menjadi sumber air utama bagi dapur istana, yang senantiasa digunakan untuk memasak dan memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga kerajaan. Nah, ini dia, kamar selir yang merupakan ruang pribadi yang tersembunyi, berukuran lebih kecil dari kamar utama, namun tetap nyaman dan hangat, mencerminkan peran penting namun tersembunyi para selir dalam kehidupan istana. Menuju area belakang Taman Sari, suasana menjadi lebih tenang dan teduh, dengan jalur sempit yang membawa pengunjung melewati reruntuhan bangunan tua menuju lorong bawah tanah, dan di sanalah tersembunyi Masjid Sumur Gumuling, masjid unik berbentuk melingkar yang dulunya menjadi tempat ibadah rahasia sultan, sunyi namun syarat makna spiritual. Hari ini, kita mengenal Taman Sari sebagai taman air yang indah, tempat pemandian dan peristirahatan sultan.
Namun di masa lalu, ketika tanah Jawa bergolak oleh konflik dan ancaman penjajah, Taman Sari berdiri bukan hanya sebagai simbol kemewahan, melainkan sebagai benteng perlindungan yang disamarkan dalam keindahan. Dibangun sekitar tahun 1758 oleh Sultan Hamengkubuwono I, Taman Sari tidak semata-mata untuk kesenangan. Ia dirancang sebagai kompleks multifungsi, tempat berlindung, menyusun strategi, dan bertahan hidup bila perang benar-benar pecah. Dengan dinding tebal dan struktur bertingkat, ia bisa menjadi benteng pertahanan diam-diam di balik taman yang tenang. Salah satu bukti fungsi rahasia Taman Sari dapat dilihat dari lorong-lorong bawah tanahnya. Lorong ini bukan sekadar penghubung antar ruang, tetapi jalur pelarian sultan dan keluarga kerajaan jika serangan datang secara tiba-tiba. Lorong ini konon terhubung ke bagian barat kota, bahkan ke area keraton yang lebih dalam. Tak mudah terlihat dari luar. Lorong ini memanfaatkan struktur tanah dan cahaya alami sebagai penyamar. Dahulu, kompleks ini dikelilingi danau buatan, menjadikan Taman Sari ibarat benteng terapung. Pulau Kenongo yang berdiri di tengah danau bisa menjadi tempat pertahanan akhir atau tempat persembunyian strategis. Air berfungsi sebagai pelindung alami dari serangan musuh, sekaligus media transportasi cepat bagi pasukan pengawal istana. Jika musuh datang dari arah utara atau barat, danau ini bisa dibanjiri hingga mengelilingi Taman Sari, menyulitkan musuh mendekat. Ini adalah bentuk pertahanan pasif yang mengandalkan alam buatan sebagai penghalang. Setelah masa-masa perang dan kolonialisme, banyak bangunan Taman Sari rusak oleh waktu dan konflik, terutama saat serangan militer Belanda di tahun 1812. Namun, sebagian warga yang dulunya abdi dalam tetap tinggal dan menjaga warisan itu. Kini, jejak-jejak benteng diam-diam ini masih berdiri, meski diapit rumah-rumah kampung. Taman Sari bukan hanya tempat bersantai para bangsawan. Ia adalah arsitektur perlawanan. Tempat keindahan menjadi penyemar kekuatan, dan tempat air menjadi senjata pertahanan. Dalam keheningan kolam, dalam remang lorong-lorong, tersimpan kisah bahwa Sultan tidak hanya membangun istana, tetapi juga tempat untuk tetap hidup ketika perang datang. Hari ini, pengunjung datang untuk berfoto dan mengagumi keindahan arsitektur Taman Sari. Namun, bagi mereka yang memperhatikan lebih dalam, taman ini membisikkan cerita bahwa setiap sudut, setiap kolam, dan setiap batu pernah menjadi bagian dari strategi bertahan, bukan hanya dari penjajah, tapi juga dari lupa. Setelah kita menelusuri jejak-jejak sejarah Taman Sari, mulai dari kemegahan arsitektur keraton, kisah para selir, hingga misteri lorong bawah tanah dan masjid bawah air, kita sadar bahwa tempat ini bukan sekadar situs wisata, tapi juga saksi bisu kejayaan masa lalu. Taman Sari adalah bukti bahwa budaya dan sejarah bisa hidup berdampingan dengan keindahan. Jadi, yuk, jangan hanya jadi penikmat cerita dari jauh. Datang langsung ke sini, rasakan atmosfernya, dengarkan bisikan masa lalu di setiap sudutnya, dan jadilah bagian dari generasi yang peduli sejarah bangsanya. Karena menjaga dan mencintai warisan budaya adalah cara terbaik untuk menghargai jati diri kita sendiri. Sampai jumpa di Taman Sari, Yogyakarta.